Satukan langkah menyongsong masa depan, berbekal niat dan kebersamaan, to happy world. Baik ibu-ibu, pada hari ini kita akan membahas mengenai layanan posyandu dan ibu menyusui ya. Ya, MPASI. MPASI itu apa ibu-ibu? Makanan pendamping. Makanan pendamping. Pastinya ibu-ibu sudah pernah ngalamin kayak gini ya. Ya, Bu. Kecuali Ya, Pak. yang masih belum punya anak seperti itu. Nah, untuk hari ini saya minta tolong kepada ibu-ibu yang ada di ruangan ini untuk terbagi menjadi 4 kelompok. Ya. Ya. Sudah ya Bu? Sudah, Baik. Pak. Nah, yang pertama saya kasih nama Bu. Nama kelompoknya yang pertama kelompok ASI. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Bu Lili, kelompok ASI ya Bu. Ya, Pak. Yang kelompok kedua kelompoknya Bu Limei, namanya kelompok bubur. Ya. Terus yang ketiga kelompoknya Bu Silva, kelompoknya namanya Posyandu. Ya, Pak. Nah, yang terakhir yang kelompok 4 yang Bu Arifin, kelompoknya saya kasih nama kelompok sayuran. Ya, Nah, Pak. diingat-ingat ya Bu, kelompok apa tadi Bu Lili? Kasih. Bu Lime kelompok apa? Bubur. Bubur. Bu Arif Sayuran. sayuran. Bu Silva. Posyandu. Nah, perlu diingat. Baik ya Ibu, saya bacakan tugasnya dari masing-masing kelompok. Yang pertama kelompok ASI. Tolong ini sambil ditulis ya Bu, biar enak menjawabnya. Ya, Pak. Berapa lama ibu memberikan ASI saja dalam 6 bulan pertama? Itu nomor 1 Bu. Yang nomor 2, masalah apa yang ibu hadapi dalam menyusui? Ya Bu. Ya, Pak. Itu nomor 2. Yang nomor 3, apakah ibu juga memberikan makanan atau minuman selain ASI? Ya, itu untuk tugas kelompok ASI. Ya, Pak. Selanjutnya kelompok bubur. Ya, Bu Lini Pak. ya. Ya. Ini soalnya yang nomor 1. Kapan ibu pertama kali memberikan MPASI terhadap bayi? Ya. Ya, itu. Yang nomor 2, jenis makanan apa yang mereka berikan? Yang nomor 3, masalah apa yang ibu hadapi dalam memberikan makanan terhadap anak? Ya. Nah, jadi ada 3 soal. Itu kelompok bubur. Ya. Selanjutnya kelompok posyandu Bu Silva ya. Tolong ditulis. Ya, Pak. Kapan ibu ke posyandu? Itu soal pertama. Yang kedua, apa saja kegiatan yang ibu lakukan jika ke posyandu? Ya. Yang nomor 2. Soal nomor 3, penting atau tidak posyandu itu bagi ibu ya. Iya, Pak. Nah, soal yang terakhir yang nomor 4, hambatan apa yang ibu hadapi untuk hadir setiap bulannya ke posyandu? Oh, iya, Pak. Jadi ada 4 soal. Nah, yang terakhir kelompok sayuran, ini hanya ada 1 soal ya Bu. Saya bacakan. Apa saja yang harus dilakukan ibu menyusui agar ASINya berkualitas? Ya, Ya, Pak. catat ya Bu. Ya, Pak. Ya, atas sudah. Oke, lanjutkan ya ibu-ibu. Saya akan tanyakan satu-satu jawabannya dari masing-masing kelompok. Nah, untuk yang pertama kelompok ASI. Sudah dituliskan ya? Oke. Yang pertama Bu, pertanyaan pertama tadi, berapa lama ibu memberikan ASI terhadap anaknya? 6 bulan, Pak. Selama 6 6 bulan. bulan ya. Ya. Selama 6 bulan. Nah, sebisa mungkin kalau bisa ibu itu, kalau memang masih anaknya mau menyusu, usahakan untuk 2 tahun ya ibu-ibu. Ya, Pak. Nah, jika dalam 6 bulan, 7 bulan sampai 2 tahun masih mau terhadap ASI anaknya. Baik. Selanjutnya Ibu Lili. Ya. Ibu Lili menyusui bayi dalam sehari berapa kali Bu? 3 sampai 4 kali, Pak.
Kalau bapaknya Bu? 3 sampai 4 kali. Nah, di sini saya sarankan ya Bu, untuk menyusui anak tersebut sesering mungkin, ya. Jangan terlalu banyak. Sesering mungkin. Dalam artian dalam sehari itu jika anaknya ingin menyusu, itu dikasihlah. Jangan dikasih 3 kali ya. Jangan sampai kalah sama bapaknya ya Bu. Ya. Oke, seperti itu. Nah, ini lagi saran saya. Jika ibu melakukan perah ASI, sebaiknya disimpan. Di mana Bu kalau nyimpan Bu? Di botol. Di botol, ditaruh di mana? Di kulkas. Di kulkas ya, bisa di kulkas bisa ya Bu. Oke. Mari untuk kelompok Bu Lili lanjut pertanyaan yang nomor 2 Bu. Ya Pak. Masalah apa yang dihadapi Bu Lili ketika menyusui? Apaan Bu repu Pak? Kadang kurang air susunya. Kadang kurang ya, air Ya. susunya itu bisa jadi ya. Terus yang terakhir pertanyaan nomor 3. Ya. Apa ibu juga memberikan makanan? Enggak Pak, karena belum pulang. Oh iya, bagus. Usahakan selama dari lahir sampai umur 6 bulan, kalau bisa usahakan hanya air susu yang dikonsumsi oleh bayi ya. Iya Pak. Itu sangat baik untuk pertumbuhan seorang bayi. Lanjut ya untuk selanjutnya untuk kelompok bubur Bu Lime. Ya. Ada Bu Lime? Ada. Ada, baik. Baik, pertanyaannya tadi Bu masih ingat Bu? Apa deh Pak? Coba baca tangan Pak. Tapi nulis ya jawabannya ya. Iya. Oke. Kapan Ibu pertama kali memberi MPASI? Itu Pak kalau sudah 6 bulan baru dikasih MPASI. MPASI apa Bu? Makanan pendamping ASI. Nah ya, saya nanya karena saya nggak tahu Bu. Ya, MPASI Bu. Makanan Pendamping. Nah, dari baru lahir sampai 6 bulan itu harus pakai ASI ya. Setelah 6 bulan ke belakang bisalah ibu diselingi dengan MPASI tersebut ya. Pertanyaan nomor 2 Bu, jenis makanan apa yang ibu berikan? Udang. Pisang, Bubur. bubur ya, seperti itu ya. Jangan dikasih apel Bu. Apel nggak apa-apa ya Pak. Blender kan, Pak? Nah ya, kecuali dihaluskan seperti itu ya. Terus pertanyaan yang 3, kelompok bubur, masalah apa yang ibu hadapi dalam memberikan makanan pada anak? Kadang biasanya kenapa Bu kalau dikasih makanan seperti itu? Tak kendal kadang Pak. Lemile. Nah ya, kadang bayi itu gak mau ya dikasih makanan seperti itu. Jangan dipaksakan Bu ya, karena takut berakibat hal-hal yang tidak diinginkan terhadap bayi seperti itu. Baik, selanjutnya Bu Silva dari kelompok Posyandu. Iya Pak. Ini pertanyaannya tadi sudah dikasih tahu, sudah dipikirkan ya Ibu. Iya. Nah, untuk yang pertama, Ibu kapan ke Posyandu? Tiap bulan Pak ke posyandu. Tiap bulan sekali ke Posyandu ya. Iya. Nah, diusahakan hadirlah untuk memeriksakan bayinya di sana ya. Untuk Iya. kesehatan bayinya sendiri. Setelah di Posyandu, Ibu itu biasanya apa yang dilakukan di sana? Itu Pak, anak saya ditimbang, diukur, terus kalau jadwalnya imunisasi ya disuntik. Oh, seperti itu ya. Ikutilah anjuran yang sudah dilaksanakan oleh Posyandu seperti itu. Karena semua itu demi kebaikan bayinya ibu. Nah, yang nomor 3, penting nggak bagi ibu Posyandu? Penting Pak, menurut saya penting. Penting, mengapa? Ya, soalnya kalau tidak ke posyandu kita tidak tahu perkembangan dan pertumbuhan anak kita Pak. Nah, ya di situ pentingnya ibu-ibu membawa anaknya ikut Posyandu. Jadi kita
lebih tahu tentang perkembangan bayi ya. Iya, Pak. Dari kesehatannya, terus berat badannya kita bisa tahu. Kan gak mungkin ibu kalau di rumah itu jarang lah perkembangan dulu, kan tidak mungkin ya. Kan, Pak? Iya. Seperti itu, kadang di rumah gak ada timbangan seperti itu. Jadi manfaatkan selama itu masih ada posyandu. Pertanyaan terakhir untuk kelompok posyandu, hambatan apa yang ibu biasanya yang mau berangkat posyandu itu ada hambatan apa biasanya? Jauh, Pak, posyandunya. Lokasi dari rumah sama tempat posyandu lumayan jauh Iya. seperti itu. Jalannya rusak lagi, Pak. Kan hati-hati. Ya. Hati-hati kalau naik motor karena membawa bayi, dan ya usahakan kalau ada suami minta antar ke suaminya ibu, Iya Pak. karena semua itu kita lakukan, ibu lakukan demi kebaikan seorang bayinya. Ya, Pak. Nah, terakhir untuk kelompok sayuran, Iya Pak. tidur barip. Ketondu Pak. Coba ikuti saya dulu. Halo. Hai. Nah, baru semangat. Baik, Ibu Arif, pertanyaannya. Ya Pak. Masih ingat pertanyaannya? Apa tadi dah Pak? Waduh, saya bacakan lagi Malu, nih ya. Bu Arif sudah Saya tua, Pak. tanyakan. Apa saja yang harus dilakukan ibu menyusui agar ASI-nya lancar dan berkualitas seperti itu? Makan sayur Pak. Makan sayur, Terus olahraga. olahraga. Terus apa lagi ya Pak? Nah, ya saya jelaskan ya. Ya Pak. Dari segi makanan juga mempengaruhi suburnya ASI seorang ibu. Contohnya makanan sayuran. Sayuran itu apa biasanya Pak, Bu? Keraker Pak. Terus apa lagi? Terus Ayam. merongki. Kelor ya, Sawi. dalam kelor ya. Iya. Bukan kolor, bukan kolor. Kelor ya. Iya Pak. Terus mulai, Pak. Jadi kita perlu memperhatikan sebagai ibu menyusui dari segi makanan untuk menjaga kualitas ASI ibu ya, karena yang akan diberikan kepada si bayi tersebut sehingga si bayi tersebut tidak mudah sakit ya, seperti itu.